Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim wa rasulikal amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengawali taklim pada kesempatan hari ini dengan senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tentu saja sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Allah, dan semoga dengan bersyukur kita menjadi orang-orang yang beruntung yang memperoleh apa yang pernah dijanjikan Allah, yakni la in syakartum la azidannakum. Jadi kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka pasti akan ditambah kenikmatan syukur tersebut. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kelak terutama syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumil akhir sebagai golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan di dunia, keselamatan di akhirat, dan kebahagiaan dalam keridhaan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentunya menyadari bahwa dihadirkannya kita oleh Allah di dunia ini, yakni dibebani satu kewajiban, diberikan suatu tugas yang bernama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Nah, salah satu bentuk ibadah itu yakni yang sedang kita laksanakan bersama, yakni taklim, thalabul ilmi. Adapun dalam thalabul ilmi, sesuatu yang sudah baik ini tentunya harus dibarengi, harus diawali dan dijaga dengan niatan yang lurus. Niatnya apa, Bu? Taklim ini mau ke masjidnya, taklim mau ngapain? Nah, jadi niatkan taklim yang sudah berjalan, yang sedang kita jalani, yang sudah yang kedepannya. Taklim ini niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena misalnya malu kalau tidak hadir, tidak halnya misalnya nggak enak karena sudah diundang, tidak karena itu. Jadi niatkan taklim yang baik ini
dengan pertama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan taklim yang berikutnya adalah untuk sebagai bentuk syukur nikmat terhadap Allah atas kenikmatan sehat dan kenikmatan akal yang masih baik. Gitu. Karena masih banyak orang-orang yang berakal tapi tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah niatkan dalam taklim adalah untuk memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Itu yang paling utama. Ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ibadah yang Allah bebankan terhadap kita sejatinya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar hamba-hambanya tersebut memperoleh keselamatan bukan hanya di dunia, terutama keselamatan di akhirat. Jadi kita ini akan menempuh satu perjalanan panjang bernama negeri akhirat. Jadi bayangkan saja ibu, kalau kita sekedar mau mudik saja, mau mudik nih pulang kampung, kita mempersiapkan banyak hal, perbekalannya, kendaraannya, gitu. Nah, kewajiban ibadah yang kita jalankan ini adalah dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak mungkin agar kita tidak kehabisan bekal dalam menempuh perjalanan akhirat. Gitu. Kita saja kalau melakukan satu perjalanan nggak ada bekal, kira-kira gimana bu? Bingung, keder, gitu. Nah, lalu bekal seperti apa yang Allah berikan, yang Allah tuntunkan kepada manusia, kepada kita semua? Nah, ibu-ibu semua pasti sangat hafal ayat ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Surat apa ini? Tabarok ya, udah pasti hafal gitu loh. Pasti hafal gitu. Nah, artinya saat kita mengumpulkan bekal, itu kita tidak diajarkan, tidak dituntunkan untuk membawa bekal atau mengumpulkan bekal yang ala kadarnya saja, tidak. Jelas ayatnya, allazi khalaqal mauta wal hayata, dan Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji manusia. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, agar mereka beramal, beribadah dengan amalan yang terbaik. Sampai kata itu berarti semestinya tidak ada yang namanya amalan-amalan yang ala kadarnya. Jadi kita harus serius. Dalam artian serius dalam beramal itu disiapkan ilmunya, disiapkan perangkatnya, agar amalan yang kita hadirkan itu betul-betul amalan terbaik, amalan yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, kita disuruh berbekal. Bekal apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bekal yang terbaik itu adalah bekal yang bernama takwa. Nah, kemudian poinnya, karena di judul, di poster, agar amalan kita tidak rusak, gitu loh. Jadi kita coba sambungkan saja gitu, karena waktu pas ditanya saya selintas aja pikirannya menjawabnya gitu loh. Nah, anggap saja amalan yang kita jadikan sebagai bekal itu sudah banyak. Lalu apakah itu sudah aman? Tidak. Karena bukan tidak mungkin amalan-amalan yang sudah banyak, amalan-amalan yang sudah menumpuk itu bisa menjadi rusak, bahkan hilang tanpa bekas. Amalan yang sudah kita kumpulkan sedemikian rupa, yang menurut kita sudah cukup, sudah banyak, jangan sampai nanti pas katakanlah di yaumil hisab
Saat kita mendapatkan buku catatan amalan kita, kita menjadi orang yang kebingungan. Ya Allah, amalan saya banyak, tapi kok nggak ada dalam catatan buku saya? Kemana amalan sholat saya? Kemana amalan baca Quran saya? Kemana amalan sodakoh, taklim, baca Quran saya? Itu bisa hancur, Bu. Bisa hancur. Gitu. Nah, yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini adalah kita akan mempelajari salah satu pesan Rasulullah SAW yang poin-poin utamanya sudah ibu-ibu pegang biar nanti gampang fokusnya gitu loh. Satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami. Hadis ini tingkatannya hasan, maaf, belum sampai sahih tapi hasan. Tapi karena isinya bagus dan jalur periwayatannya banyak, turunnya banyak, oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dikategorikan hadis hasan lizatihi. Gitu. Jadi kategori hadis itu bahkan misalnya kita sering mendengar yang ini hadisnya palsu, yang ini hadisnya doib gitu. Bahkan hadis doib sekalipun kalau jalur periwayatannya banyak atau yang menyampaikan hadis tersebut banyak, setidaknya derajatnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Gitu. Jadi itu mungkin pelajaran yang lain dalam hadis. Nah, dalam hadis ini dari riwayat Imam Ad-Dailami, hadis yang bersumber dari Ibnu Hatim bin Adi menyebutkan sittatu asya'i tuhbitul a'mal istighalul bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya'i wa tulul amali wa zalimu la yantahi. Nabi Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita semua bahwa ada 6 perkara yang bisa meleburkan amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama, sibuk mencari kesalahan orang lain. Kemudian keras hati, terlalu cinta terhadap dunia, sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kezaliman yang tidak berhenti. Jadi artinya Ibu, kalau Rasulullah memberikan sebuah peringatan, sebuah amanat pesan seperti ini, bahwa betul amalan itu bisa hilang, bisa sirna, gak ada bekasnya. Itu yang harus kita mencek paribasa kolot mah, ulah sampai orang geus gawe capek tapi buktina gitu loh. Jangan sampai kita sudah capek mengerjakan amalan-amalan tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang pertama, perkara yang dapat merusak amalan-amalan kita, yang menghapus bahkan menghancur leburkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan adalah istighalul bi'uyubil khalqi. Jadi mencari-cari aib orang lain. Paham gak kira-kira Bu? Mencari-cari aib orang lain. Artinya begini Bu, sebetulnya kalau kita masih sadar nggak kalau kita masih hidup di dunia manusia? Masih merasa jadi manusia enggak? Enggak, saya tanya gitu loh. Barangkali ada yang sudah merasa tidak jadi manusia gitu loh. Sadar masih jadi manusia? Merasa masih jadi manusia? Masih hidup di dunia manusia? Maka bertindaklah dengan hukum dan cara manusia. Jangan menganggap merasa sudah hidup di alam malaikat, apalagi hidup di alam setan. Betul. Kenapa bilang seperti itu? Bu, yang namanya manusia bisa salah, bisa benar. Gak mungkin salah terus.
bukan setan. Gak mungkin benar terus, bukan malaikat. Manusia itu kombinasi antara benar dan pasti sewaktu-waktu ada salahnya. Itu maksud saya. Jadi kalau masih hidup di dunia manusia, berlaku dengan cara manusia. Jangan ayo geus teresep kasih eta gitu loh. Pokoknya mah asal si eta ngomong naon geus pokoknya mah salah weh gitu. Itu kan artinya ibu hidup di dunia manusia tapi menjalankan hukum setan. Gitu. Mencari-cari kesalahan orang, gak usah dicari kesalahan orang. Yang namanya manusia, selama dia masih manusia, pasti ada kesalahannya, pasti. Saya tanya, hari ini saja, sejak bangun tidur sampai jam 10-20 menit, siapa yang gak punya salah? Ada. Jadi gak usah mencari-cari kesalahan orang. Gitu loh. Manusia, ini kalau mau sedikit dibuka gitu loh. Manusia bahasa apa, Bu? Kata manusia itu bahasa apa? Itu bisa disambungkan ke dalam bahasa Arab. Manusia, man dan nisya. Man itu siapapun. Nisya kesalahan. Ingat hadis ini, al-insanu minal khoto wan nisya. Jadi man nasya, siapapun yang masih bisa berbuat salah itu namanya manusia. Itu manusia. Gitu. Apalagi kan ai urang mah boro-boro apa namanya? Kadang kalau sudah tidak suka sama orang, sudah ada prinsip subjektif, boro-boro bener, boro-boro salah, bener naganya. Salah, curhat Bu. Gitu. Ya, artinya jangan mencari kesalahan orang. Ya. Ini dalam kondisi umum. Ari eta polisi, ari eta penyidik, pengadilan itu kasusnya berbeda. Gitu. Jadi, nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hujurat di ayat ke-12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu." Jelas di situ. Dalam ayat itu disebutkan kata Allah, jangan berburuk sangka terhadap orang. Enggak ada di situ, Bu. Jangan dicari, enggak ada di sini. Enggak ada di sini. Dalam surat Al-Hujurat, jangan berburuk sangka terhadap orang. Karena sebagian dari prasangkamu itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini di hadis yang tengah di halaman yang pertama menyebutkan bagaimana sih caranya agar kita tidak sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Caranya sibukkan diri mencari kesalahan diri sendiri. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya membuat dia sibuk sehingga dia tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Jadi kata Nabi, sediakan cermin di depan kita. Cermin untuk melihat kesalahan diri. Cermin untuk melihat kekurangan diri. Sibukkan diri kita, hisab diri kita dulu gitu loh. Jangan si itu tuh ari ngomong teh ngabohong bae, siga saha, siga urang. Gitu kan? Gitu kan? Coba sampaikan seperti itu. Nah, menyibukkan diri apa namanya? Muhasabah diri. Kalau kita sadar kita banyak kekurangan, gak mungkin telunjuk ini gampang nunjuk orang. Bahkan saat nunjuk orang pun cek paribasa kolot ya, cek kolot Sunda mah. Eta telunjuk anu nunjuk teh, nu nunjuk ka batur mangan hiji. Maneh salah. Ingat, itu yang tiga nunjuk ke diri sendiri. Gitu. Nah, menyibukkan diri dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada diri kita. Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk saya coba mengajak ibu-ibu semua untuk menyibukkan diri
Kita coba-coba muhasabah dari satu poin ini dulu. Ibu tadi ingat muqaddimah yang dibaca apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai selesai. Sering dengar ya? Pertanyaan saya, paham gak apa itu yang dibaca? Paham gak apa itu yang didengar? Jadi sebetulnya Ibu kalau ada taklim, bahkan poin utamanya itu bukan cuma di sini, bukan pada isi taklimnya saja. Muqaddimah yang disampaikan, muqaddimah yang dipilih oleh si pemateri itu sebetulnya ada pesan yang ingin disampaikan. Yuk kita sibukkan diri melihat muqaddimah, mengingat muqaddimah yang dibaca tadi. Misalnya, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Sudah, biarkan, jangan panjang. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Sering tidak kita merasa riweuh, merasa ribet kalau nggak ada yang muji? Sering? Gus capek-capek nyiapkeun taklim nu datangna sauti. Sering kayak gitu? Sama berarti Bu, sama kayak saya. Nahmaduhu, ya. Sibukkan diri kita, menyibukkan diri dari muqaddimah dulu, jangan dari amalan terlalu dalam. Setelah kalimat nahmaduhu wa nasta'inuhu, artinya apa? Kita mohon pertolongan kepada Allah. Saya tanya, orang yang minta tolong itu orang yang kuat apa orang yang lemah? Orang yang minta tolong yang kuat atau yang lemah? Yakin? Kalau yakin kita lemah, kita tiap hari minimal 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya minta tolong. Kok masih sempet-sempetnya sebagai makhluk yang lemah, masih sempet-sempetnya nyari kesalahan orang lain. Kalau sadar diri lemah, kuatkan diri kita. Ngapain sibuk-sibuk nyari kesalahan orang lain? Ngapain nyari aib-aib orang lain? Sibuk bagaimana kita menolong agar layak ditolong. Pertolongan Allah pasti datang. Cuma permasalahannya, kita layak ditolong atau tidak? Wa nasta'inuhu. Terus kalimatnya apa? Wa nastaghfiruh. Artinya apa? Istighfar. Apa itu? Saya mohon ampun. Kalau orang mohon ampun, kenapa orang mohon ampun? Karena apa? Banyak dosa. Kalau merasa diri banyak dosa, dibuktikan dengan ya Allah saya mohon ampun, kok masih sempat-sempatnya nyari kesalahan orang lain? Ini orang banyak dosa apa orang sedikit dosa? Orang banyak dosa apa orang sedikit dosa? Banyak ya? Mau masuk surga? Aneh Ibu. Nabi Adam kesalahannya satu, dikeluarkan dari surga. Ini orang-orang termasuk saya maksudnya, banyak dosa, banyak salah, tapi pengen masuk gitu loh. Orang yang sudah di dalam saja salahnya satu dikeluarin. Kalau mengaku diri banyak dosa, tanamkan dalam diri, saya banyak dosa. Nggak perlu nyari kesalahan orang lain, bahwa kesalahan saya masih banyak. Wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Apa artinya? Saya bertobat ya Allah. Kalau orang tobat artinya sudah berbuat apa? Sudah berbuat salah. Sudah berbuat salah, masih sempat nyari kesalahan orang lain. Gitu. Terusin nggak muhasabah biar menyibukkan diri dari muqaddimahnya? Terusin nggak? Terusin. Oke. Kita menyibukkan diri sendiri ya. Gitu. Mungkin nanti satu poin yang selesai gitu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Wa na'udzubillahi, dan mohon pertolongan mohon perlindungan kepada Allah. Min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri. Diri kita tuh jahat, Bu. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-53, wa ma ubari'un nafsa inna nafsal amaratu bisu, bahwa setiap diri itu tergantung mengikuti hawa nafsunya. Inna nafsal amaratu bisu, dan nafsu itu cenderung kepada kejahatan.
cenderung pada kejelekan. Loh, kita masih cenderung pada kejelekan, masih mau sempat mencari-cari kesalahan orang lain. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan mohon perlindungan dari keburukan amalan kita. Amalan kita kita akui sendiri loh, amalan kita buruk. Tapi masih sempat nyari-nyari kesalahan orang lain. Amalnya amal buruk apa amal baik, Bu? Amal buruk. Tuh. Jadi amalan kita mungkin banyak yang tidak sesuai bahkan dari tuntunan syariat saja. Gitu loh. Suara adzan subuh jam 4.40 gitu. Mungkin baru ngambil wudhunya 5:30, mungkin. Itu kan amalan yang sudah tidak sesuai gitu. Tapi tahu amalan kita cacat, amalan kita tidak cukup baik, masih sempat mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Gitu. Jadi poin yang pertama yang bisa menghancurkan amalan kita, poin yang harus kita hindari agar amalan-amalan kita tidak rusak adalah jangan mencari-cari, jangan menyibukkan diri mencari kesalahan orang lain. Perbanyak muhasabah diri. Gitu. Bahkan dari muqaddimah yang kita bahas yang baru sepotong saja, ternyata masih banyak kesalahan yang sering kita lakukan. Gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, perkara yang bisa menghancurkan suatu amalan adalah kerasnya hati. Kerasnya hati. Seperti apa sih hati yang keras itu? Sederhananya adalah hati yang susah untuk menerima kebenaran. Hati yang susah menerima petunjuk, gitu. Kenapa di situ saya sengaja menuliskan yang diambil contoh Umar bin Khattab? Karena kita mungkin sering salah dalam menangkap suatu pesan. Keras hati itu tidak selalu nampak dengan watak atau sikap yang keras. Tidak. Umar itu sikapnya keras, tapi hatinya lembut. Ai urang mah kan lobananya keras hati yang heuras genggerong kan gitu. Bukan itu yang dimaksud. Jadi karena kalau bicara keras, Umar itu nggak bisa ngomong lembut. Misalnya ya punten lah gitu, kayak misalnya pembawaan kayak Aagin yang pembawaannya menyejukkan. Umar nggak bisa seperti itu, Bu. Umar bin Khattab dalam kisahnya, jangankan ngomong sama orang, malaikat mungkar nakir aja dibentak. Iya, pernah dengar kisah Umar membentak malaikat? Dalam satu kisah, ini babnya bab kasyaf gitu, penglihatan yang Allah berikan terhadap orang-orang tertentu. Mungkar nakir datang ke kuburannya Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kamu? Siapa kamu? Saya mungkar nakir. Mau ngapain? Mau nanya amal-amalan kamu. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya Umar. Malaikat kan bingung. Malaikat dibentak. Gitu. Bahkan dalam kisahnya Ijrail, malaikat maut dibentak sama Umar. Mau ngapain? Nyabut nyawa. Ya udah cabut. Ya artinya yang saya maksud ini keras hati yang susah menerima kebenaran. Itu bukan kalau kita kan mikirnya keras hati itu orang yang wataknya keras, yang ngomongnya keras. Bukan cuma itu yang dimaksud, tapi lebih ke hati. Hati yang susah menerima kebenaran, hati yang susah. Bayangannya kenapa Umar yang diambil? Umar dengan sikapnya yang sebegitu kerasnya, bahkan saat pertama kali mendengar nama Nabi Muhammad, yang ada di pikirannya, saya bunuh. Tapi saat kemudian mendengarkan bacaan Quran, hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Gitu loh. Karena misalnya hati ini memiliki peranan yang penting, Bu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, ana jasadul mudghah fa inna saluha saluhal jasada kullu
fa idza fasadat fasada jasada kullu. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka yang lainnya pun akan buruk. Ala wahyal qalbi, segumpal daging itu adalah hati manusia. Nah, kerasnya hati itu bisa diakibatkan oleh karena kita sendiri. Tidak memberikan nutrisi yang baik, tidak memberikan asupan makanan yang baik untuk hati kita. Yang butuh makanan kan bukan cuma perut, hati juga butuh nutrisi. Kalau ibu membaca dalam surat Al-Baqarah ada ayat khatamallahu ala qulubihim, dan Allah mengunci hati mereka. Allah mematikan hati mereka. Apakah Allah yang mutlak mematikan? Tidak. Tapi manusia tersebut yang kemudian dipertegas oleh ketetapan Allah, hatinya tertutup. Kenapa? Hati yang susah menerima kebaikan, masuk hidayah itu pertama lewat apa? Lewat pendengaran. Jelas terdengar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya apa? Namanya apa? Azan itu seakar atau berasal dari satu kata, apa namanya? Apa namanya? Uzunun, kuping, selesai gitu loh. Azan itu uzunun kuping. Artinya kata Allah, saya memanggil kamu, kuping kamu masih nggak dengar. Itu fungsinya buat apa? Karena pesan-pesan kebaikan ini hidayah yang paling. Jadi jangan ada bahasa hidayah belum datang. Maaf, saya kurang setuju dengan kalimat itu. Hidayahnya sudah datang, tapi tidak mau diambil. Hidayah yang paling sederhana itu panggilan lewat kuping, azan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kuping, pendengaran. Wa ala absarihim, bacaan. Bacaan yang baik, bacaan yang baik. Panggilan yang baik, suara yang baik, taklim, ilmu tidak bisa didengar, bacaan yang baik, ilmu Al-Qur'an, kitab tidak bisa masuk ke dalam mata, maka hatimu menjadi kekurangan nutrisi. Makanannya hati itu apa sih? Zikrullah. Itu. Dan zikir itu banyak jenisnya. Salah satunya ya taklim ini dalam rangka berzikir. Baca Quran itu dalam rangka berzikir. Jadi kerasnya hati adalah akibat dari susahnya kita merespon pesan-pesan kebaikan yang Allah sampaikan. Akibat dari susahnya kita menerima bacaan-bacaan kebaikan. Gitu. Jadi jangan sampai, kalau mau tidak keras hati, hindarkan perkara-perkara yang mengakibatkan hati kita menjadi keras, hati kita menjadi membatu. Gitu. Yang seperti apa? Kita sama-sama muhasabah diri saja. Tidak perlu tunjuk yang lain, tidak perlu menuduh yang lain. Kita cukup misalnya menundukkan kepala, memejamkan mata. Sudah seperti apa respon kita untuk kebaikan-kebaikan? Sudah seperti apa kita dalam memberikan hak untuk memberikan kehidupan dalam hati kita? Hati ini butuh zikir. Itu agar hati tidak menjadi keras. Akibatnya bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Kemudian yang ketiga yang menjadi penghancur amalan-amalan kita adalah wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Kalimatnya terlalu. Kalau cinta dunia wajar, kita masih manusiawi. Tapi jangan menggunakan kata-kata terlalu. Gitu. Karena kalau sudah terlalu, orang biasanya kehilangan akal sehatnya, menghalalkan segala cara untuk menumpuk harta.
menghalalkan segala cara untuk mencapai jabatan. Terlalu cinta dunia itu yang dilarang. Kita boleh mencintai dunia ala kadarnya saja. Kita mencintai dunia sebagai sarana, sebagai cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak boleh cinta dunia, ya punten-punten gitu. Naik haji gak ada kudu makan biaya. Ini masjid yang seperti ini butuh biaya. Jadi kita boleh cinta dunia, tapi jangan terlalu. Kasarnya, kalau para ulama menyebutkan dunia itu cukup genggam di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati. Gitu. Bu, kita sadar kalau ibu dititipin nih, ada yang nitip ke ibu, dititipin sesuatu, enaknya dikasih titipan yang sedikit apa yang banyak? Dititipin sesuatu, Bu Cucu, saya nitip nih, enaknya yang sedikit apa yang banyak? Yang sedikit. Kalau banyak berat bawanya. Saya tanya, dunia, harta itu titipan atau bukan? Lebih sering minta banyak atau sedikit? Senang titipan tuh enaknya yang sedikit. Itu gimana ya? Gitu ya? Oh, gitu. Nah, ini tidak berarti ya larangan untuk terlalu cinta dunia. Ingat, kata kuncinya ada kata terlalu ya. Terlalu mencintai dunia. Ini tidak berarti orang Islam harus miskin. Tidak. Karena kemiskinan, kefakiran pun mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Tapi poinnya, bagaimana kemudian misalnya kalau kita beranggapan harta dunia ini adalah kekayaan, bagaimana kekayaan itu kita gunakan untuk semaksimal mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, ada satu kaidah yang menyebutkan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Kullu ni'matin, segala bentuk kenikmatan, la tuqarribu, yang tidak mendekatkan dirimu minallah, kepada Allah, fahiya baliyatun, sejatinya yang seperti itu hanya musibah bagimu. Boleh punya harta banyak, tapi harta itu yang mengantarkan kita semakin dekat terhadap Allah. Gitu loh. Dan juga pernah nggak dengar omongan seperti ini? Loba-loba teh ngumpulkan harta teh, dah harta mah bisa dibawa paeh. Bener apa enggak? Bener enggak? Enggak Bu. Salah Bu. Harta bisa dibawa mati? Bisa. Bisa. Titipin ke masjid. Titipin ke anak yatim. Titipin ke fakir miskin. Jadi enggak bener-bener amat yang Duh, punya harta kekayaan banyak gak bakal bisa dibawa mati. Bisa. Bisa. Saya sekarang punya harta banyak, ada anak yatim, saya ngasih ini buat kamu, saya titip ya, semoga nanti saya dapatkan di akhirat. Jadi harta pun tetap bisa dibawa mati. Caranya titipin, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada punten, kalau bahasanya kurang sopan, ada pengemis yang datang ke depan rumah, ada yang minta sumbangan gitu loh. Itu artinya ada agen, ada kurir yang dikirim oleh Allah untuk ngambil titipan. Gitu loh, isuk terus ngemis gitu loh gitu. Jangan seperti itu Bu ya. Jadi karena pada dasarnya kalau berkaca pada sahabat Nabi, para sahabat Nabi pun banyak yang kaya raya. Tapi dengan kekayaan itu dipergunakan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Gitu. Jadi harta itu jangan diakui mutlak milik diri sendiri. Gitu, bahwa itu milik yang Allah titipkan terhadap dirimu, betul, tapi ada hak fakir miskin, ada hak si yatim, ada hak masjid yang pada dasarnya manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau orangnya sudah terlalu cinta dunia, enak aja loh, gua capek-capek lembur kumpulin rupiah, lu datang tinggal minta aja gitu. Jangan seperti itu.
Abu ya. Jadi kalau mau selamat, kalau mau amalan tidak hancur, agar amalan kita tidak rusak, jangan terlalu cinta dunia. Gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perkara yang harus kita hindarkan agar amalan-amalan kita tidak rusak adalah waqillatul haya'i, sedikit rasa malu. Sedikit rasa malu. Kita melihat misalnya, maaf gitu loh, semoga bukan bagian anak-anak kita atau keturunan kita atau keluarga kita. Misalnya, maaf, berapa banyak ABG-ABG gitu yang mempertontonkan perilaku yang tidak semestinya tanpa rasa malu. Seperti itu. Padahal dalam Islam, rasa malu itu adalah bagian terpenting dalam ibadah. Sedikit rasa malu, berapa banyak kemudian orang-orang yang diamanati sebuah jabatan berkhianat, koruptor, itu karena dia tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu terhadap yang sudah memberikan amanah. Jadi tanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian terpenting, bahkan salah satu syarat untuk menyempurnakan urusan agama kita. Tanamkan rasa malu. Malu kalau misalnya sudah usia sekian, bacaan Quran kita masih berantakan. Malu kalau sampai sudah usia sekian, sholat kita masih tidak bagus. Malu, tanamkan rasa malu gitu loh. Bahkan mungkin wudhu kita masih acak-acakan. Mau sampai kapan? Gitu. Kita sering memikirkan masa depan anak kita. Bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Saking tidak maunya susah untuk kehidupan dunia. Nih, saking tidak maunya susah di dunia. Minimal kita rata-rata sekolah, kalau standar sampai SMA berapa tahun? 12 tahun. Belum TK-nya, belum PAUD-nya. Itu biar apa? Kasarnya mah biar hidup dunianya ngebelangsak-belangsak banget, gitu kan? Tapi pernah enggak kita berpikir bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita enggak susah-susah banget dalam menjalani kehidupan akhirat kita? Malu enggak kalau kita persiapannya masih minim? Gitu loh. Al-Quran turun 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu tambah usia sekarang kita berapa? 17 tahun ya Bu ya. Saya 17 tahun Bu. Waktu 2010 gitu. Waktu 2010. Sok itu tahap baru tadi dibilangin jangan suudon, terus kan ini tiada suudon tuh gitu loh. Al-Quran sampai 14 abad yang lalu ditambah usia kita, sudah berapa banyak yang kita hafalkan. Padahal kita sering berikrar bahwa Quran ini bekal untuk kehidupan kita. Tapi misalnya punten gitu loh, joget TikTok yang baru 14 jam yang lalu, yang cukup kalau buat dibeli nasi uduk-uduk acan, udah hafal? Sudah hafal? Menisak itu lancar. Nah, sepertinya kalau nggak bisa TikTok yang begini, malu. Sepertinya kita sudah punya rasa malu, tapi tidak menempatkan rasa malu pada tempat yang semestinya. Gitu loh. Anak yang sudah punya anak usia sekolah, misalnya, saking tidak maunya ketinggalan pelajaran bahasa Inggris biar bisa, atau kamu di sekolah yang tinggi-tinggi bahasa Inggris aja nggak bisa, udah sana kursus mahal, nggak apa-apa, ayah bayarin biar bisa bahasa Inggris. Punten, maaf, pernah nggak kita segitunya? Kamu udah usia segini masih belum bisa baca Quran, sana kamu kursus belajar baca Quran. Ternyata
mungkin kita semua termasuk yang bicara ternyata masih qillatul haya, masih sedikit rasa malu dalam bab-bab yang berkaitan dengan keagamaan, dalam bab yang berkaitan dengan Islam. Gitu. Ya Bu ya. Jadi sedikitnya rasa malu yang dimaksud di sini adalah rasa malu dalam berbuat maksiat, rasa malu dalam berbuat dosa. Itulah yang sedikit rasa malu itu yang akan menghancurkan amalan-amalan kita semua. Gitu. Yang kelima, yang akan menghancurkan, yang harus kita hindari agar amalan-amalan kita tidak rusak adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu berbeda dengan cita-cita. Gitu. Artinya orang lain misalnya sudah berbuat sesuatu, sudah melakukan apa agar tujuannya, harapannya tercapai, kitanya masih diem aja. Orang lain mah biar hafal Quran udah lari ke sana, udah belajar tahsin, belajar ini, belajar, kita mah masih nonton aja. Ahli zikir, nih yang ahli zikir, ada kan ibu-ibu yang senang zikir ya. Zikirannya hebat, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Ini orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan juga punya zikiran, Bu. Zikirannya apa? Jikalau, 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 gitu saja udah. Yang dipikirannya itu aja. Yang lain mah subhanallah, subhanallah. Yang ini zikirnya seandainya, 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 gitu. Panjang angan-angan. Naon ngaranna teh? Ari kahayang aya kabelul eueuh tah kitu tah. Kepengenan ada, usaha enggak ada, usaha nol. Gitu. Jadi panjang angan-angan katakanlah lawan dari tawakal. Kita ada keinginan disertai dengan ikhtiar. Ini mah keinginan banyak, ai cita-cita masuk surga. Surganya surga Firdaus gitu loh. Ikro genep geus 14 tahun can hatam. Rek kumaha? Panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ini orang yang termasuk di dalamnya katakanlah maaf menunda-nunda tobat karena merasa masih lama mati, karena masih merasa matinya itu urusan orang yang tua gitu loh. Orang yang mengabaikan akhirat itu termasuk orang yang panjang angan-angan. Gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir yang harus kita hindari agar amalan kita tidak rusak adalah wazolimi la yang tahi. Ini maaf dikoreksi ya. Yang paling bawah, yang poin nomor 6 itu harusnya wazolimi spasi la yang tahi. Itu ya apa ya? Mungkin nggak ketekan spasinya gitu loh. Mohon maaf gitu ya. Jadi itu harusnya tidak nyambung kalimatnya itu. Jadi kalimatnya yang benar wazolimi spasi la yang tahi gitu. Perbuatan dolim yang tidak kita bisa hentikan. Itu. Mungkin kita tidak berbuat zolim, mungkin kita tidak berbuat dosa, tapi pernah nggak kita ada dalam kondisi keluar ucapan seperti ini? Itu salah, dah biarinlah, yang penting jangan kita. Pernah ada dalam kondisi seperti itu? Itu yang harus dihindari. Kalau tidak mau amalan-amalannya rusak. Wazolimi la yang tahi, kezoliman yang tidak terhenti, ini menjadi dalil, menjadi kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah pada perkara-perkara yang mungkar. Itu kewajibannya fardu ain, kewajiban pada diri sendiri. Itu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya berkaitan dengan kezaliman yang tidak terhenti, marra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati
fabiqalbi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, melihat suatu tindakan kezoliman, falyughayyiru, cegahlah. Falyughayyiru biyadai, cegahlah dengan tanganmu. Artinya cegah dengan kekuasaan atau kewenangan yang ada pada diri kita. Kalau anak, sebagai orang tua, kita punya kuasa sebagai orang tua untuk mencegah anak berbuat zalim. Seorang guru harus mencegah muridnya, santrinya dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Jadi kewajiban untuk mencegah kezaliman, kewajiban untuk mencegah kemaksiatan itu ada pada diri kita masing-masing. Itu amar ma'ruf itu sifatnya fardu ain. Gitu. Tentunya dengan tingkatan-tingkatan yang bisa kita lakukan. Fa illam yastati, kalau kamu tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, fabilisani, minimal tegur dengan lisan agar kezoliman, kemaksiatan tersebut berhenti. Fa illam yastati, kalau kamu tidak sanggup mencegah dengan lisanmu, fabiqalbihi, setidaknya yakini dalam hatimu bahwa itu zalim. Ala zalika wahyal qalbi, tapi ingat, yang seperti itu selemah-lemahnya iman. Gitu. Jadi agar amalan kita tidak hancur, kita wajib menghentikan kezaliman dengan prinsip amar ma'ruf, dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Bisa kita cegah dengan kekuatan tangan, kekuasaan, atau minimal dengan lisan, atau paling minimal yakini dalam hati, itu perkara yang salah. Itu. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis yang kita pelajari bersama, ada 6 perkara yang menghancurkan amalan-amalan kita. Jadi kita harus menghindari 6 perkara ini agar amalan kita tidak rusak. Yang pertama dibalikeun deui tulisanana. Ini udah dikasih teksnya ya. Kalau nggak dikasih teksnya, nyarinya kemana? Coba gitu. Oh iya siap. Yang pertama, agar amalan kita tidak rusak, yang harus dihindari adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, keras hati. Yang ketiga, yang keempat, sedikit sama. Yang kelima, yang keenam, kira-kiranya dari 6 poin itu yang ada pada diri saya ada berapa? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Yang pertama istighfar, yang kedua alhamdulillah loba baturna. Gitu. Mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan terutama dari penjelasan, dari pembahasan yang sudah kita simak bersama, atau dari materi yang lain. Kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa ya mohon maaf. Mungkin silahkan ada yang mau bertanya. Bangga Bu, wakilatul haya tidak berlaku dalam hal ini. Gitu loh. Kalau mau nanya kebaikan jangan malu-malu gitu. Bangga.
Ya. Siap. Ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa nangkep maksud pertanyaannya ya gitu loh. Maksudnya kira-kira kalau kita semua ada dalam kategori ini, kita bakal dapat amalan kita atau enggak gitu loh. Gitu kira-kira Ibu. Apakah maksudnya jangan sampai kita sudah melakukan terus kita nilai ibadahnya 0. Oh iya. Apakah bisa dengan istighfar atau Ya. Agar kita tidak seperti itu. Jadi gini Bu. Pertama, kita perbaiki persepsi bahwa katakanlah amanat ini disampaikan oleh Rasulullah tidak untuk nakut-nakutin umatnya, tidak. Tapi sebagai peringatan agar menghindarkan diri dari yang 6 ini, misalnya yang kita bahas yang 6 ini. Ini sebagai acuan agar kita tidak terjerumus terhadap 6 perkara yang dimaksud ini. Pastinya saya sampaikan di awal tadi, selama kita masih manusia pasti ada kesalahan-kesalahan. Dan kita semua tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih Penyayang terhadap hambanya selama bukan dosa syirik. Satu artinya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan bisa diampuni, bisa dengan istighfar. Tentunya syarat ketentuan berlaku. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan manusia, maka urusan manusiawinya harus diselesaikan dulu. Kalau pernah menyakiti orang, itu harus disampaikan. Maaf, saya pernah menyakiti kamu begini, saya mohon dihalalkan. Karena kalau urusan sama manusia harus seperti itu. Nah, kalau kita berbuat seperti ini, apakah Allah mengampuni? Mengampuni. Ada satu hadis, misalnya ini hadis berkaitan dengan bab zikir. Ini tolong diperhatikan ibu-ibu. Ada hadis yang menyebutkan man sabahallahu ba'da salat salasuna wa salasin wa kabarullahu salasan wa salasin wa tahmidan salasan wa salasin, terus lanjutannya wa tamamal qala la ilaha illallah wa la syarikalah, gitulah, ghufirat khotoya kama misla zabadal bahri. Kata Nabi dalam hadis yang berkaitan dengan zikir, kalau kamu setelah selesai sholat membaca tasbih 33 kali, membaca tasbih apa Bu? Nah, membaca subhanallah ya, jangan membaca tasbihnya ditempokeun gitu. Membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahu syai'un qadir. Ghufirat khotoya, semua dosa-dosamu diampuni. Misla zabadal bahri, bahkan saat dosamu sebanyak buih di lautan. Artinya ada kesungguhan. Ya, jadi kesalahan-kesalahan ini bisa kita hilangkan, bisa Allah ampuni lewat pintu yang bernama istighfar. Sedikit saya ulas lagi, setiap ada kata yang diawali dengan kata selanjutnya gitu loh, bisa istiqomah, bisa istighfar, bisa istitoah, itu artinya ada 2 kata yang menyertai di situ. Istiqomah itu kalimatnya istaqomatun. Ista itu usaha, komatun berdiri tegak. Jadi istiqomah berusaha untuk berdiri tegak. Istighfar, ista dan ghafaro. Ista berusaha, ghafaro mendapatkan ampunan. Jadi istighfar itu bukan pasrah gitu saja, tapi harus ada usaha. Ista ghafaro, berusaha untuk diampuni oleh Allah. Caranya, 1, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ciri-ciri satu dosa sudah diampuni oleh Allah, cirinya tidak berulang melakukan kesalahan yang sama. Jadi insya Allah
ampunan Allah, sifat ghafar-ghafirnya Allah terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang mau. Itu saja. Mungkin enggak, satu pertanyaan lagi saja ya. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat 213. Sebentar. Ya. Saya koreksi. Saya tadi kalau tidak salah ya, karena ini kalimat yang sering saya ulang-ulang juga di banyak tempat. Kalimat saya kurang setuju dengan pernyataan orang yang sangat sering kita dengar, hidayah belum datang. Itu kan yang sering kita dengar. Kalau saya lebih sreg, hidayahnya tidak kita ambil. Jadi saya tidak nyebut hidayah dicari-cari, tidak. Saya menyebut hidayah Allah itu selalu datang terhadap kita, tapi kita tidak ngambil prosesnya, tidak ngambil hidayah tersebut. Itu Bu. Mungkin koreksi. Tadi kan Ibu bilangnya saya mencari hidayah gitu ya. Saya nggak bilang itu betul. Benar nggak? Coba, mohon disimak. Tadi saya bilang kita sering mendengar hidayah, kamu berbuat baik, tobatlah, atau gumaha, hidayah natsan datang, hidayah belum datang, itu kan? Tapi secara pribadi saya tidak setuju dengan ungkapan itu. Tapi saya lebih setuju, hidayah belum mau kamu ambil, belum kita ambil. Karena hidayah misalnya yang paling ringan datang lewat kuping kita, datang lewat mata kita. Jadi yang saya sebutkan itu hidayahnya yang kita tidak ambil. Hidayahnya lewat kuping. Azan ini seruan dari Allah loh. Hidayah dari kata apa sih? Huda. Huda artinya petunjuk, petunjuk dari Allah. Ayo baca WA, undangan menghadiri taklim, hidayah apa bukan? Hidayah, diambil atau tidak? Terserah Anda. Itu jadi saya tidak harus menafsirkan ayatnya ya, karena nggak sesuai konteksnya ya. Iya. 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 Kalau konteksnya seperti itu, Bu, hukum itu kan berlaku dalam kondisi normal. Itu kan hukum yang sifatnya lex specialis, sesuatu hal yang berbeda. Maka hidayah ke tempat situ belum datang karena hidayah itu perlu sarana. Kalau kata ini mubalik itu dari balago, penyampaikan, butuh penyampai. Gitu. Dan penyampai ini sekarang medianya sudah banyak. Kalau suku yang betul-betul terpencil, mereka kan memang betul-betul belum ada. Kalau memang tuntunan syariat belum betul-betul nyampe ke daerah situ, ya tidak ada kewajiban. Tidak berlaku. Jadi hukum berlaku dalam kondisi yang normal, tidak dalam lex spesialis. Ya, punten ibunya. Itu. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekalian menginformasikan, alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini berarti hari Ahad ini full ya, seharian sampai malam ya. Ibu-ibu, karena mungkin sebagian besar dari kita katakanlah
punya latar belakang atau backgroundnya di NU gitu ya. Nanti malam menurut kami ada pengajian yang cukup penting disampaikan oleh Buya Muslim, Buya Aprijal Muslim. Beliau dari Teluk Jambe, dari Perumahan Peruri. Beliau ini ya kiai sepuh, tokoh sepuh di TKN Ponpes Suryalaya Karawang. Ponpes Suryalaya Tasikmalaya. Beliau akan menyampaikan materi tentang mengupas tuntas segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, amaliyah dan dalil-dalilnya. Karena kita punten ada di lingkungan yang sedikit-sedikit gak sesuai sunnah, sedikit-sedikit mana dalilnya gitu ya. Jadi nanti malam, karena Sya'ban ini penting Bu, kan kita kan nanti nisfu Sya'ban, yasinan, gak ada dalilnya. Puasa ini malam nisfu Sya'ban, sholat gak ada dalilnya. Kalau mau tahu dalilnya, tolong silahkan nanti malam ibadah Isya hadir. Jadi akan dikupas tuntas apa itu bulan Sya'ban. Misalnya Sya'ban itu dari kata syu'uban, uluan, baknya albirun, alifnya ulfatun, nunnya an-nur, kayak tanah kepeting ya. Jadi amaliyah Sya'ban apa saja, dalilnya dari mana, biarkan kiai sepuh yang berbicara gitu ya. Jadi mohon ini kesempatan yang baik untuk memperkaya dan memperbanyak bekal-bekal kita untuk menempuh perjalanan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wa min kulli hasanatin fa minallah, segala yang baik datangnya dari Allah. Wa min kulli sayyi'atin fa min nafsi, dan segala yang buruk, kesalahan, kekhilafan murni dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.